pray. God, thank you for everything that you have given us today. Thank you for the safety that you have given us so that we may start this service. Uh, may you help us in this service because we know that you will give us everything. May this service be useful for us and for you so that you may be worshipped as expected. And then once again, we will say thank you for everything. And then we know that you will always be with us, will always help us in our times of need. May this worship be successful, and may we be more blessed by it. Thank you, God. We have said this prayer upon you. May you bless us once again. Amen. Majua, Shalom. Dear brother and sister in God, happy Sunday to all of us. This week we are entering week 5. As we all know, at GPKP USA every 5th week, we will hold an English language service. This week's service will be held online. We are sure if worship is done with an attitude of respect to God, even if it is done online, it will not reduce the meaning of worship at all. Before beginning our worship, let us listen to messages of the cards. The announcement Sunday, March 29th, 2020. The description, the Sick Passion Week Judika Sunday Service. March 29th, 2020. The preacher, Pendeta Cindy Kwarti Amina MA. The companion, Diakan Prema Ekin Radalta Surbakti. The servicer, Group 5. The worship, Group 4. Invocatio, Psalms 17, verse 7. Reading, Jebaniah 2, verse 1 until 3. Phrasing, 2 Peter 1, verse 1 until 9. Tema, get a part in God's glory and goodness. The song, How Great is Our God, Still, How Great Thou Art, Pass Me Not, O Gentle Savior, Amazing Grace, Here am to worship and to follow Jesus. One information. Install for all of us to fill the front seats first and ask for silencing each of our handphone. Thank you. 2. The events information notified to all congregation in GPKP USA in order to maintain healthy and continue to fry in order the address and current situation about the rise of the COVID-19 virus. God help and God bless. Sermon. For the continuity of our next Sunday worship properly, a sermon will be carried out at Tuesday, March 31st, 2020 at 7:30 p.m. until m. Place adjustment. Media online. It's expected to the Assembly of GPKP USA, BPH, and also of the group who are in cards for the week so that they can attend the sermon. Is to support our Sunday worship to go well. Thank you. Appeal. GPKP USA Assembly urges all of us to submit a letter of mandate from each of ourselves, Rungun, is for the completeness of our administration and also for the sake of smoothness for our service at GPKP USA. You can submit to BPH GPKP USA. For the birthday, all congregation and assemblies of GPKP USA would like to wish you a happy birthday to our friends who are having a birthday in this week, namely Pertua Dandi Adiputra Sembiring. We wish you be more abundant of God blessing and all your desires will be blessed by God. That's all and thank you.
Dear brother and sister, we often do not direct our life to God in our struggle in life. We cannot live in justice and truth. If we do not live in God, justice and truth, this Sikh Fashion Week is also called Judika Sunday, in which we are invited to express God, justice and truth. Let us stand and sing to enter this assembly. How great is our God! This service begins in the name of God, the just and righteous Father, in the name of the Lord Jesus, declaring justice and truth, and in the name of the Holy Spirit that enables us to live in justice and truth. Grace from God, the Almighty Father, from the Lord Jesus, the Savior, and in fellowship
with the Holy Spirit. Amen. News about God's creation and will. Psalm 17 verse 7. Save thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee, from those that rise up against them. Based on this word of God, let us praise God by singing together. Praise of God's creation. Dear brothers and sisters, let us listen to the Bible statements about God's justice and truth. Be my judge, O God, supporting my cause against a nation without religion. O keep me from the false and evil man. Psalms 43 verse 1. Praise be to God and thanks to Him for His justice. Let us express our respect for His glorious name. Hallelujah. We praise God for the deeds of His hands by singing.
acknowledgement of liability of life injustice. Dear brothers and sisters, we may often feel a very heavy burden in living this life. Problems come incessantly, but very often we do not rely on God, who is fair in our struggle. We instead seek help from what the world has to offer. So we live in fear because of problems that continue to exist in our lives. Let us confess before God how often that we do not live in His justice and truth by experiencing it in our hearts. O Lord, have mercy and forgive us. Quiet time. Let us confess our transgression before God by singing. Strength from God. Our God is a God of love and faithfulness. In His love, He gives forgiveness to those who confess their sins, to those who know His name, as His word says in Psalms 91, chapter 14 to 16. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him. For the acknowledge my name, he will call on me
and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Joyful we are because God always gives forgiveness and strength to us. Let us praise his name by singing. We will read our first reading, which was read by Tuahta Sembiring. First reading of the Bible is taken from Zephaniah chapter 2, verses 1 until 3, says the word of God. Gather together. Gather yourself together, you shameful nation. Before the decree takes effect, and that day passes like wind-blown chaff. Before the Lord's fierce anger comes upon you, before the day of the Lord's wrath comes upon you. Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps you will be sheltered on the day of Lord's anger. Blessed is everyone who longs to hear the word of God and who wants to meditate on the word day and night. Hallelujah. Kita akan masuk di dalam permenungan sambil firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita memohon hikmat penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan persekutuan dan peribadahan secara daring ataupun online saat ini. Terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui media yang ada. Ya Tuhan, kalau sesaat lagi kami akan merenungkan, membaca kebenaran sabda firman-Mu, biarlah kasih karunia Tuhan yang berupa roh menuntun kami, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa meresapi, untuk kami bisa menghayati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami terus menapaki kehidupan kami dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan, karuniakan kami pemeliharaan dan penyertaan-Mu, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, dan memahami apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kami. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami menyambut kebenaran-Mu. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan kita berasal dari surat 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakannya untuk semua kita. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pikir, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Kristus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Baik, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mengawali renungan ini saya ingin bertanya pertanyaan reflektif untuk kita jawab masing-masing dari rumah atau dari tempat di mana Ibu Bapak Saudara sedang beribadah bersama saat ini. Apa yang Ibu Bapak Saudara lakukan di tengah situasi di mana kita dihimbau dan juga diarahkan untuk melakukan semuanya dari rumah, dari kontrakan, atau dari kos kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersantai, lebih rileks, tidak kerja apapun, atau mulai meliburkan diri dalam tanda kutip, artinya kita betul-betul nggak ngelakuin apa saja gitu? Atau kita tetap aktif seperti biasa, kita tetap bekerja, menyelesaikan deadline pekerjaan-pekerjaan yang ada, kita tetap berkuliah secara daring atau online oleh beberapa dosen, atau kita tetap beribadah seperti saat ini, atau intinya kita tetap melakukan segala sesuatu. Nah, yang tahu pasti adalah Ibu Bapak dan teman-teman sendiri. Ya, tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak terlalu mendukung untuk kita mengerjakan hal-hal yang masih sangat bisa kita kerjakan. Ini yang sebenarnya terrefleksikan dalam bagian bacaan kita. Itu sebabnya saya membuka renungan ini dengan pertanyaan yang sedemikian. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bacaan kita ada dalam konteks di mana Rasul Petrus menulis ini sebagai surat penguatan sebenarnya. Apa yang kita baca tadi ada sebagai upaya untuk menghibur, upaya untuk tetap mengingatkan jemaat bahwa dalam keadaan yang menderita sekalipun, dalam keadaan yang susah sekalipun, dalam keadaan yang membuat mereka harus tetap diam di rumah demi keselamatan mereka, sehingga sampai di sini kita bisa lihat ya, bukan kebetulan
kalau nats ini Tuhan izinkan untuk kita renungkan. Karena konteks pembacaan Alkitab kita saat ini adalah juga konteks yang pada titik tertentu punya kemiripan dengan konteks kita sekarang. Orang-orang Kristen pada saat itu juga harus mengunci diri mereka di rumah-rumah, juga harus mengisolasi diri mereka di rumah-rumah, mengkarantina diri mereka sebisa mungkin di tempat tinggal kediaman mereka masing-masing demi menghindari penderitaan yang saat itu sedang diberlakukan oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi yang betul-betul menyasar orang-orang Kristen untuk dibunuh. Sehingga diam di rumah atau bersembunyi dalam tanda petik atau mengkarantina, mengisolasi diri itu menjadi sebuah aksi yang jelas justru disarankan atau itulah kunci untuk bisa tetap hidup, mendapatkan keselamatan. Sehingga saya rasa sampai di sini jelas kita punya pengalaman yang sama dengan jemaat di mana mereka adalah penerima dari tulisan Rasul Petrus ini. Nah, apa yang Petrus lakukan kepada jemaat-jemaat pada saat itu yang hidup di bawah kepemimpinan Kaisar Romawi yang berkuasa, yang sangat bengis, yang sangat kejam, Petrus sedang mencoba untuk memberi kekuatan kepada mereka bahwa tetap iman mereka layak untuk terus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya sekalipun mereka sedang mengkarantina diri mereka di rumah. Pertumbuhan iman dan juga pertumbuhan kasih kepada saudara seiman ataupun kepada siapa saja tetap menjadi tanggung jawab jemaat pada saat itu. Sekalipun sekali lagi mereka juga hidup dalam ketakutan, hidup dalam keadaan terancam karena situasi di luar yang betul-betul menekan mereka, bahkan bersiap untuk menghabisi nyawa mereka. Nah, apa saja yang sebenarnya menjadi poin penguatan ataupun hiburan dari Petrus kepada jemaat? Petrus secara spesifik menyasar dua hal, yang mana itu terefleksikan dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ada dua hal yang sebenarnya mau disampaikan oleh Petrus dalam ayat-ayat itu. Dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Petrus mengingatkan bahwa iman itu tidak serta-merta mengalami pertumbuhan kalau tidak dipelihara. Iman percaya kepada Yesus itu bukan sesuatu yang ketika muncul di awal lalu seterusnya dia akan mengalami pertumbuhan, tidak. Iman itu sesuatu yang harus terus-menerus diasah, harus terus-menerus dipupuk, harus terus-menerus ditumbuh kembangkan secara sadar oleh setiap orang, oleh masing-masing orang dalam setiap jejak kehidupannya, termasuk dalam penderitaan. Sehingga jelas bagi Petrus dikatakan dalam beberapa ayat kita, hendaklah kita menambahkan kepada iman kita kebajikan. Hendaklah kita menambahkan kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, sampai pada kasih. Artinya apa? Petrus jelas mengatakan, sekali lagi, kita boleh saja memang beriman kepada Yesus Kristus, tetapi iman kita tidak benar-benar akan mengalami pertumbuhan yang optimal. Iman kita tidak akan pernah benar-benar berfungsi secara optimal kalau kita sendiri tidak bersengaja memeliharanya dari detik demi detik. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih memelihara iman itu? Bagaimana sih caranya menumbuh kembangkan iman itu supaya dia tidak melulu hanya sekedar menjadi benih saja, tetapi dia betul-betul bertumbuh layaknya pohon yang kuat, bahkan yang menghasilkan buah nyata dalam keseharian kita, dalam perilaku kita. Pertanyaannya, langkah konkret seperti apa yang mesti dilakukan? Apa yang tadi saya bacakan dari bagian bacaan kita ayat 5 sampai dengan ayat 6, itulah yang menjadi kunci konkret tentang apa-apa yang harus kita lakukan. Kebajikan, kemudian pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan, semuanya bicara tentang kemampuan kita untuk secara sadar bertanggung jawab, memahami
bahwa setiap detik kehidupan ini semua adalah arena untuk kita selalu mewaspadai komitmen iman kita kepada Tuhan. Bicara iman itu bicara kesediaan kita untuk meneladani Yesus Kristus ini Bapak. Iman itu tidak sekedar bicara sejauh mana kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Iman tidak sekedar titik sampai di sana, tetapi iman bicara juga komitmen kita yang kita bangun secara sadar, dalam kesadaran penuh kita dengan tanggung jawab, kita betul-betul mau mengaplikasikan kepercayaan kita bahwa Dia itu Tuhan lewat ketaatan kita untuk terus meneladani Dia dalam setiap detik kehidupan kita. Sampai di sini saya mau katakan, iman tidak melulu hanya tersimpan di hati atau di pikiran, tetapi iman itu sejatinya juga bicara tindakan, bicara aksi konkret kita yang selaras dengan keteladanan Yesus. Sehingga kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan, 5 hal ini semua membicarakan hal-hal yang berbau tindakan konkret kita untuk mengaplikasikan iman kita di setiap waktu. Kalau Yesus meneladankan kepada kita pengampunan, apa kabarnya dengan kita dalam keseharian kita? Mampukah kita meneladani Dia dengan melepaskan pengampunan sekalipun ada hati yang harus dikorbankan? Kalau Yesus meneladankan kerendahan hati, apa kabarnya kemampuan kita untuk meneladani Dia juga untuk memiliki hati yang rendah di tengah kenyataan mungkin orang lain memandang kita sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang dengan segala macam pemuliaan diri. Apa kabarnya kemampuan kita untuk meneladani Dia dalam kerendahan hati? Kalau Yesus meneladankan kita untuk bisa terus mencintai, untuk bisa terus berbagi kasih, walaupun ada taruhan pengorbanan diri, sanggupkah kita tetap melakukan itu? Bahkan dalam situasi di mana kita sendiri juga merasa kayaknya kita lebih butuh untuk dikasihi daripada mengasihi orang lain. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jadi sampai di sini saya yakin kita semakin tercerahkan melalui pemberitaan firman ini, bahwa sekali lagi iman tidak serta-merta bicara pengakuan kepada Tuhan Yesus saja, tetapi dia bicara apa yang bisa kita buktikan dari pengakuan kita tentang ketuhanan Dia. Ketaatan macam apa, keteladanan hidup macam apa yang sungguh-sungguh mampu kita hadirkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Menarik karena Petrus menggunakan beberapa akar kata dalam bahasa Yunani di ayat 5 sampai dengan ayat 6 yang semuanya sebenarnya pada titik tertentu bicara tentang kewaspadaan diri, penguasaan diri, sejauh mana kita mampu memilih untuk tetap mewujudkan keteladanan Yesus itu ketimbang nafsu, naluri kedagingan kita. Nah, itu poin yang pertama dari pesan penguatan Petrus kepada jemaat-jemaat yang mengalami keterancaman atau juga mengisolasi diri dari penderitaan mereka. Poin yang kedua, seperti yang ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 bicara tentang aksi konkret, tetapi aksi konkret yang tidak melulu berdampak pada kehidupan personal. Kalau tadi ayat 5 sampai dengan ayat 6 yang saya katakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, itu semua menyasar pada pertumbuhan personal. Bagaimana kita memoles, bagaimana kita membentuk citra diri kita untuk semakin serupa segambar dengan keteladanan Yesus, supaya iman kita mengalami pertumbuhan sekalipun dalam penderitaan. Nah, poin yang kedua, pesan penguatan Pak Petrus yang kedua ada pada ayat 7, yaitu bicara bagaimana kita mampu meneladani Yesus dalam hal interaksi kita terhadap orang di luar diri kita. Sehingga bahasa yang muncul di sana adalah kata Philadelphia, atau bagaimana mengasihi orang lain selayaknya saudara. Bagaimana tetap membagikan kasih selayaknya kita mencintai diri kita sendiri. Kasih kepada sesama. Sesama bukan hanya sesama yang juga
mengikrarkan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kepada semua orang, kepada siapa saja. Sehingga bagi Petrus jelas, dalam situasi penderitaan, pergumulan, persoalan, maka penderitaan, pergumulan, persoalan tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk kita membatasi kasih kepada orang di luar diri kita, siapapun mereka. Justru di dalam pergumulan, persoalan, penderitaan itulah kita mendapat kesempatan untuk betul-betul menguji diri kita sendiri, untuk membuktikan kemampuan kita untuk tetap menunjukkan belas kasih kita yang paling murni dan tulus kepada orang lain. Sehingga bukan sekali lagi pembenaran bahwa kita sedang menderita, lalu kita alasan kita tidak bisa memperhatikan atau mempedulikan orang lain di luar diri kita. Sama seperti Yesus, sekalipun dia berdarah-darah, sekarat, tergantung di kayu salib, dia masih mampu menunjukkan kasihnya yang tulus kepada orang lain, bahkan kepada orang yang menyebabkan penderitaannya dengan memberikan pengampunan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ini uraian dari latar belakang bacaan kita, dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Maka pertanyaannya bagi semua kita, apa pesannya? Apa pesan yang bisa kita kaitkan dengan keseharian kita? Terutama di tengah situasi konflik saat ini, di mana kita semua sama-sama menghadapi satu persoalan yang sama. Apa itu? Menggumuli wabah pandemi COVID-19, wabah pandemi Corona. Saya rasa kita semua punya satu titik temu saat ini, yaitu sama-sama berusaha untuk menjaga diri tidak tertular virus Corona itu, dan juga menjaga diri demi menekan angka persebaran pandemi COVID-19 supaya tidak semakin mewabah tetapi justru semakin berkurang dan syukur-syukur bisa selesai dan hilang. Nah, di tengah situasi seperti itu, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Apa kaitannya penjelasan Petrus tadi dengan kehidupan kita? Seperti yang sudah saya katakan, situasi jemaat yang menerima tulisan Petrus ini kurang lebih sama dengan kita. Sama-sama sedang mengalami pergumulan, sehingga kita perlu mengkarantina diri kita sendiri di rumah masing-masing. Dua pesan yang sama itu mau berbicara. Yang pertama, dalam situasi yang berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan untuk jangan lengah, untuk tidak lalai dalam hal mewaspadai pertumbuhan iman kita. Iman kita tetap layak untuk diasah. Iman kita tetap layak untuk diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, supaya iman itulah yang juga menolong menyelamatkan kita, untuk kita boleh tetap percaya bahwa sekalipun kita sedang bergumul di tengah wabah pandemi Corona ini, kita tetap bisa beriman kepada Yesus dan tidak meragukan kekuasaan Dia sebagai Tuhan dan penyelamat dunia. Nah, iman kita hanya akan berfungsi kalau kita terus memberi pupuk, sama seperti pisau. Pisau itu hanya akan berfungsi optimal kalau selalu diasah. Kalau dia tidak diasah, hanya terus-menerus dipakai, ada saatnya dia akan tumpul dan tidak bisa berfungsi secara optimal. Sama seperti iman kita. Iman kita hanya akan bisa menolong membuat kita menjadi tenang. Iman kita hanya akan bisa menolong membuat kita untuk tetap berpengharapan. Iman kita hanya akan bisa menolong untuk membuat kita tetap yakin di tengah segala situasi wabah Corona ini, kalau kita juga secara sadar mau menerima situasi pergumulan global dan nasional ini sebagai bagian yang justru menantang kita untuk kita tetap beriman di dalam Kristus. Nah, saya rasa dari wabah ini kita juga bisa merefleksikan beberapa hal. Situasi pandemi global Corona ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa ternyata perilaku kita berdampak kepada keselamatan orang lain. Perilaku kita ternyata berdampak pada keselamatan orang lain. Kalau kita sembarangan, bisa jadi kitalah yang menyebabkan orang lain tertular virus yang bisa jadi sudah lebih dulu ada di dalam diri kita. Sehingga karantina mengingatkan kita untuk kita menghayati betul bahwa kita memang selamanya adalah makhluk sosial yang bukan hanya butuh sesama kita,
Tetapi kita adalah makhluk sosial yang setiap perilaku kita juga berdampak pada keselamatan, kesukacitaan, kedamaian, ketenangan sesama kita. Hal lain yang bisa kita refleksikan dari situasi wabah pandemi corona ini, yaitu kita disadarkan bahwa ternyata untuk mengalami perjumpaan dengan Allah itu tidak melulu terbatasi dalam bangunan gedung gereja. Mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan ternyata tidak melulu harus dengan perjumpaan, persekutuan konkret, di mana kita bisa melihat muka dengan muka, kita bisa berjabat tangan, kita bisa cipika-cipiki, kita bisa mengalami pertemuan langsung. Perjumpaan dengan Allah tidak melulu harus atau hanya terbatasi dalam ruang-ruang gedung ibadah. Karena perjumpaan dengan Allah yang sejati bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Karena yang terpenting, syarat untuk kita bisa betul-betul mengalami perjumpaan dengan Allah adalah kesungguhan kita untuk mencari Dia. Motivasi kita untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan hal lain yang bisa kita juga refleksikan dari situasi pandemi global corona ini, kita jadi bisa lebih bijak. Jadi lebih bijak, jadi lebih mampu menguasai apa yang kita akan lakukan terhadap media sosial. Mungkin kalau selama ini kita menggunakan media sosial terlalu kebablasan, tanpa ada pengendalian, apa yang bisa kita kontrol dari penggunaan kita terhadap barang kecil ini yang bisa kita genggam, maka dalam situasi seperti ini saya rasa situasi ini juga menumbuh kembangkan kesadaran kita untuk kita membijaki apa-apa yang akan kita gunakan dengan media sosial kita. Saya yakin semua kita setidak-tidaknya dalam satu hari atau dalam satu minggu beberapa kali mengecek apa-apa yang menjadi himbauan pemerintah, apa-apa langkah yang bisa untuk kita lakukan secara mandiri demi menghindarkan diri kita dari virus corona. Sehingga penggunaan media sosial kita menjadi terasa lebih berguna begitu. Nah, dari 3 refleksi terhadap situasi pandemi global ini, maka saya akan beralih kepada pesan yang kedua. Kalau tadi pesan yang pertama bicara kita tetap mengerjakan iman kita di tengah situasi pergumulan seperti ini, maka pesan yang kedua atau pesan yang terakhir bicara bahwa pertumbuhan iman itu selaras juga dengan kemampuan kita untuk memelihara interaksi yang baik terhadap sesama kita. Beriman itu adalah juga berinteraksi dengan sesama. Beriman itu tidak hanya berinteraksi antara kita dengan Tuhan kita, tetapi beriman kepada Tuhan itu juga bicara bagaimana kemampuan kita berinteraksi dengan sesama. Ayat 7 jelas mengatakan kepada kita, hendaklah kita menambahkan kepada iman kita kasih kepada saudara-saudara, bahkan kepada semua orang. Sehingga bukan berarti kalau kita dihimbau untuk mengerjakan semuanya secara mandiri di rumah, di kos, di kontrakan, lantas itu adalah kesempatan untuk kita hanya memperhatikan ego kita, hanya menebarkan kasih secara individualistik. Saya rasa tidak begitu. Justru di tengah situasi seperti ini, kita juga ditantang, kita juga disadarkan bahwa kita tetap punya tanggung jawab untuk selalu menebarkan kasih kepada siapapun, bahkan ketika situasinya seperti sekarang ini. Apa hal konkret yang bisa kita wujudkan untuk menunjukkan kita juga tetap setia menebarkan kasih kepada siapapun? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan? Apa yang teman-teman lakukan dalam situasi karantina di kos, di kontrakan, di rumah masing-masing? Adakah doa itu sungguh-sungguh dinaikkan untuk mendoakan pemerintah, untuk mendoakan pemimpin dari setiap bangsa-bangsa yang terkena wabah corona, untuk mendoakan keluarga-keluarga yang menanti dengan cemas di luar rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, menanti dengan cemas apakah keluarganya bisa pulang dengan selamat, apakah keluarganya bisa pulang dengan sembuh dari wabah virus corona ini. Apa yang kita lakukan dalam doa-doa kita? Adakah kita mengingat tenaga dokter, tenaga suster, atau siapa saja yang juga mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri demi menghidupkan keselamatan orang lain di bilik-bilik rumah sakit?
apa yang kita lakukan dengan jam-jam doa kita. Maka menjadi jelas firman ini mengingatkan kita, sekali lagi, penderitaan personal yang kita alami tidak pernah layak untuk dijadikan pembenaran. Kita menjadi egoistik, kita menjadi individualistik dengan hanya mempedulikan keselamatan diri kita sendiri. Ini juga adalah waktunya kita membuktikan kita juga tetap setia meneladani Yesus yang terus menebar kasih bahkan dalam situasi seperti ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, saya rasa inilah dua pesan yang bisa kita refleksikan secara bersama dari surat 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9, dan kiranya firman ini betul-betul tinggal kuat di dalam hati kita, mendorong kita untuk mewujud nyatakannya secara lebih bertanggung jawab dalam tindak tanduk kehidupan kita. Situasi dunia membutuhkan doa kita, dan kita juga membutuhkan kemampuan diri kita sendiri untuk terus memperteguh iman kita, agar jangan kita terseret dalam situasi ini, tetapi justru kita juga bisa menang mengatasi situasi ini. Karena Yesus dan Tuhan kita sedang bekerja secara nyata dalam banyak cara untuk juga boleh tetap melindungi kehidupan muka bumi ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, betapa kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu sungguh-sungguh mengajarkan kami dua prinsip bagaimana kami tetap bertanggung jawab membuktikan kualitas iman kami melalui sikap hidup kami yang justru menunjukkan keteladanan, keserupaan dengan cara hidup Yesus sendiri. Kami juga diingatkan untuk kami selalu bertanggung jawab menebar kasih dalam segala situasi, termasuk dalam situasi di mana kami sendiri sedang menanggung rupa-rupa pergumulan sebagaimana saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu supaya kami bisa lebih lagi bertanggung jawab memperjuangkan perwujudan dari firman yang telah bersama kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengimani firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu itulah yang menyelamatkan kami, menuntun kami hari demi hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Dengan kesadaran dan dengan sepenuh hati, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, dan biarlah masing-masing kita melalui lidah bibir kita mengikrarkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat, dan dalam kesempatan doa saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk semua kita selama beberapa menit mendoakan bangsa negara kita, mendoakan dunia ini, mendoakan tenaga medis supaya wabah virus corona ini bisa bersama-sama ditanggulangi dengan kerjasama yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, terima kasih kembali kami nyatakan kehadirat-Mu untuk persekutuan dan peribadahan sore saat ini. Kami sungguh menghayati betapa kami diberkati dan terberkati ketika Engkau masih mengizinkan kami di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala
situasi yang sedang kami hadapi, kami masih dilayakkan untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui persekutuan atau peribadahan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan hidup juga yang boleh Engkau percayakan pada hari ini. Siapa kami Tuhan, kalau Engkau masih mempercayakan nafas hidup yang baru? Sungguh, kalau kami merenungkan, kami sebenarnya tidak layak untuk menikmati belas kasih Tuhan. Tetapi kalau kami dilayakkan, maka kami menyadari dengan sungguh Engkau Allah yang begitu mencintai kami. Engkau Allah yang kembali mempercayakan kami untuk menjadi sarana berkat yang menghadirkan kepedulian Allah sendiri, yang menghadirkan cinta kasih-Mu sendiri dalam setiap kehadiran kami. Maka di tengah syukur kami untuk anugerah nafas yang Engkau percayakan untuk kami hirup kembali, mampukan kami untuk sungguh-sungguh selalu meneguhkan komitmen kami untuk selalu menghadirkan keteladanan-Mu dalam setiap tindak tanduk kehidupan kami, agar Engkau dipermuliakan dan agar kehidupan kami menjadi berarti, supaya nafas yang kami hirup tidak kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan apa yang benar. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk semua tim yang sudah boleh mempersiapkan terlaksananya peribadahan melalui daring atau online saat ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bekerja mengabadikan rekaman ini, untuk tim yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati kerja layan mereka. Bahkan setiap pihak yang menunaikan tanggung jawabnya dalam peribadahan saat ini, Tuhan juga memberkati. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk situasi saat ini. Kami percaya Tuhan tidak menutup mata. Engkau tidak meninggalkan kami untuk menghadapi situasi wabah pandemi corona saat ini. Engkau tetap ada bersama dengan kami secara nyata. Dan karenanya ya Tuhan, kami mau bersehati. Dan kami yakin kami tidak sendiri. Kami juga bersehati bersama dengan mereka-mereka di luar kami, yang adalah juga sesama warga negara Indonesia, bahkan yang ada juga di tengah-tengah negara lain yang bergumul juga, yang menengadahkan hati juga untuk betul-betul bergumul secara khusus mendoakan situasi global terkait wabah pandemi COVID-19. Karenanya ya Tuhan, berkenan Engkau mendengar seru sembahyang pribadi lepas pribadi kami untuk negara-negara yang saat ini bergumul demi menyembuhkan, demi menyehatkan kembali warga negaranya masing-masing yang sudah positif terkena virus ini dalam perawatan-perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru sembahyang kami. Kami juga mau berdoa, mendoakan secara khusus pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia dalam menyikapi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat agar apa-apa yang diputuskan, apa-apa yang dibijaki oleh pemerintah kami, baik oleh pemerintahan pusat ataupun di tiap-tiap daerah, ataupun juga tim penanggulangan bencana COVID-19 yang sudah dibentuk di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang mereka bijaki sungguh-sungguh mengerjakan langkah antisipatif yang nyata, ataupun menghadirkan langkah penyembuhan yang juga berguna. Kami mau juga berdoa secara pribadi demi pribadi untuk mendukung tenaga medis, baik itu para dokter di seluruh pelosok negeri ini, begitu juga para suster. Kiranya Tuhan mendengar seru sembahyang kami untuk para tenaga medis.
Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul karena mendapati salah satu atau beberapa anggota keluarganya saat ini sedang mengalami masa isolasi perawatan di rumah-rumah sakit, sehingga untuk beberapa hari mereka terpisah dari orang-orang yang mereka cintai, dalam kekhawatiran mereka, dalam pergumulan mereka untuk mengharapkan kesembuhan dari anggota keluarga yang sementara dirawat. Bahkan kami juga teringat untuk mendoakan keluarga-keluarga yang ada di pelosok negeri dan bangsa ini yang bergumul menghadapi kehilangan karena atas izin Tuhan anggota keluarga mereka telah dimuliakan terkait dengan wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan mendengar seru sembahyang kami untuk keluarga-keluarga yang menantikan pemulihan dari anggota keluarganya atau keluarga-keluarga yang sedang berjuang menghadapi duka cita mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya Engkau mendengar seru sembahyang kami untuk beberapa pokok yang telah kami doakan bersama. Kami juga mau mendoakan untuk semua tenaga ahli medis, tim-tim dokter, ataupun akademisi. Kiranya mereka dikaruniakan hikmat untuk bisa menemukan vaksin yang juga bisa berguna secara nyata untuk menolong setiap kami umat manusia di muka bumi ini demi mendatangkan kekebalan tubuh untuk menghadapi virus corona ini. Kami juga mau berdoa untuk situasi di mana kami semua harus mengkarantina ataupun diisolasi di tempat-tempat di mana kami hidup dan tinggal. Kiranya Tuhan memberikan kami ketenangan, kedamaian, agar kami juga bisa tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat GBKP Bajem USA. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada, tua muda, anak-anak, remaja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawabnya masing-masing. Yang berkuliah Tuhan memberkati agar bisa tetap menyelesaikan perkuliahan mereka sampai pada akhirnya nanti. Yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan memberkati. Yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan melawat dan memulihkan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Yang bergumul dengan kehidupan dan kebutuhan perekonomian, Engkau Allah sumber segala berkat. Kami mempertaruhkan pemeliharaan hidup sehari demi sehari ke dalam tangan kekuasaan-Mu. Jadilah pada kami apa yang Kau pandang baik dan bukan apa yang menurut kami baik. Kami juga mau berdoa untuk tim-tim pelayan, pendeta atau siapapun yang juga bekerja di tengah-tengah jemaat Bajem USA ini. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pelayanan hari demi hari, waktu demi waktu, agar apapun yang mereka kerjakan menjadi kesaksian yang berdampak bagi pertumbuhan iman secara nyata bagi setiap kami jemaat yang ada di dalam Bajem USA. Kami juga berdoa bagi setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing yang luput dari doa ini. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan kami juga berdoa mengingat orang tua kami ataupun sanak famili kami yang berada di tanah Karo. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka, mengaruniakan hikmat, mengaruniakan damai sejahtera, agar apapun yang dihadapi hari demi hari juga boleh berada dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Kami percaya Engkau mendengarnya dan Engkau bekerja seturut ketetapan-Mu. Dan biarlah doa ini kami akhiri. To follow Jesus, I have decided to follow
till I see Jesus. No turning back, no turning to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Secara bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama menghayati kalimat pengutusan dan juga berkat kita. Express God's justice and truth in our life. Be your strength and receive His blessings. God is the source of all grace, who has called us in Christ Jesus to His eternal glory, will complete, strengthen, and strengthen us again. He is the owner forever. Amen. Our service has ended for today. Let us have a quiet time. Okay, quiet time has ended. Happy Sunday for us. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday.
Santai. Makanya di sebelah. Udah bukan ya? Oke. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.